Heads of Sate adalah film aksi komedi Amerika Serikat tahun 2025 yang disutradarai oleh Ilya Naishuller. Film ini dibintangi oleh Idris Elba dan John Cena sebagai Perdana Menteri Inggris dan Presiden Amerika Serikat, yang terpaksa harus bekerja sama ketika mereka sama-sama menjadi target musuh asing. Cerita diawali dengan memperlihatkan kemeriahan Pesta La Tomatina di Spanyol atau sebuah tradisi perang makanan tahunan terbesar di dunia. Di mana ribuan orang saling lempar satu sama lain dengan buah tomat matang. Layaknya para bocil yang sedang bermain perang-perangan. Dan kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Nul, agen Mi-6 yang menyamar menjadi awak media dalam menjalankan operasi gabungan dengan tim CIA. Karena menurut informan mereka di lapangan, bos mafia senjata asal Rusia yang sudah 6 tahun menjadi buron juga ikut hadir dalam acara tersebut. Tak lama muncullah seorang pria dengan ciri-ciri sesuai target operasi bernama Viktor Gradov. Kita panggil saja Viktor. Namun saat akan melakukan pemindahan wajah, muncul dua pria lain dengan ciri-ciri yang sama persis. Curiga. Jika ini hanya sebuah pengalihan, Nul menyuruh tim untuk melakukan pindai pola jalan yang untuk mendapatkan data tersebut mereka harus masuk ke server Echelon melalui izin dari Kepala Keamanan Negara. Get me gate analysis. We have to request a patch to SL. We have a request for a real-time patch. Join me 6 CIA capture of a high-value target. Tepat saat operator sudah masuk ke dalam server, tim pengintai dikejutkan oleh penemuan satu sniper yang sedari tadi membidiknya disusul dengan kemunculan sebuah mobil van mencurigakan berhenti tepat di pinggir mobil mereka. Di mana seorang peretas bernama Arthur berhasil membobol mobil dan mengupload virus ke dalam server Echelon. Entah bagaimana atau dari siapa Viktor mengetahui operasi rahasia ini, tapi semua tim operasi sudah habis tak tersisa. Nul sendiri masih terlibat baku tembak dengan satu sniper yang terus memburunya. Beruntung Nul berhasil membuatnya cedera dan langsung menghentikan Arthur yang baru selesai membobol Echelon. Tapi tiba-tiba drop it. Beralih ke kota London di Inggris, kita akan diperkenalkan pada sang Perdana Menteri bernama Sam. Saat sedang jogging malam itulah beliau baru mendapat kabar tentang kegagalan sebuah misi rahasia yang dialami pasukan khusus CA dan Mi-6. Hingga esoknya di kantor, sang ajudan yang bernama Quincy menambahkan jika dalang dibalik semua itu adalah Viktor sehingga ia diundang ke Gedung Putih untuk mengadakan konferensi pers bersama Bapak Presiden. Dan inilah Bapak Presiden yang baru selesai dilantik bernama Will. Berbeda dengan Sam yang diangkat langsung menjadi menteri hasil dedikasinya di kemiliteran, Will justru sengaja mencalonkan diri karena pamornya yang sedang naik daun sebagai aktor Hollywood paling terkenal. Namun meski begitu beliau punya visi dan misi yang jelas untuk kemajuan negaranya. New Partners Energy atau Partners Coming dalam konferensi pers yang berlangsung singkat, Will dan C langsung to the point terkait kegagalan operasi gabungan kemarin termasuk runtuhnya sistem keamanan Echelon. Mereka curiga jika ada orang dalam yang sudah membocorkan misi rahasianya sehingga untuk mencegah Viktor bertindak lebih jauh, mereka akan berangkat ke Italia dan mengadakan pertemuan dengan semua anggota NATO. Tak lama setelah pesawat lepas landas, Sam kembali membuka dokumen operasi rahasia untuk mencari petunjuk baru. Tanpa para penjaga dan tamu undangan sadari ada seorang penyusup yang menyamar sebagai tukang koki dan masuk ke ruang operator untuk melakukan pembajakan. Sehingga beres menghabisi para operator di ruang kontrol. Si penyusup langsung menghubungi temannya yang berada di pesawat lain untuk melakukan penghancuran. Entah bagaimana Viktor lagi-lagi bisa melacak atau mengetahui keberadaan mereka. Tapi si penyusup kembali melancarkan aksinya dengan akan menghabisi Bapak Presiden dan Sam di ruang tengah.
Tetapi ya, lambung pesawat pun percaya membuat keadaan di dalam semakin keos. Sementara pilot mulai hilang kendali. Sam dan Will masih bergelut dengan angin kencang yang nyaris menyerut mereka keluar dari sana tepat saat si penjahat meluncurkan rudal susulan untuk menjatuhkan pesawatnya. Dengan fakta bahwa para pilot sudah tewas akibat rudal barusan, Sam dan Will mau tidak mau harus keluar dengan cara melompat sebelum pesawatnya sampai ke daratan. Yang tanpa mereka berdua sadari, saat ini si penyusup sudah tiba lebih dulu di ruang emergency dan membakar semua parasutnya tepat saat Sam dan Will juga baru tiba di sana. Beruntung Aju dan Presiden masih menemukan dua parasut yang belum terbakar dan langsung memberikannya. Ia juga menjelaskan jika saat ini pesawat kemungkinan akan jatuh di wilayah Belarus, Polandia. Setelah diberitahu kemana mereka harus pergi mencari pertolongan, si ajudan meminta Sam dan Will untuk segera lompat karena sebentar lagi pesawat akan mengalami benturan. Kejadian ini sontak menjadi headline utama sekaligus berita duka bagi istri Will yang hanya bisa ngahuleng tarik melihat semuanya. Dengan fakta bahwa Will dianggap sudah tewas, kini Elizabeth punya wewenang untuk mengupdate keamanan Echelon agar Victor atau pihak Manaun tidak bisa mengaksesnya. Namun, tebak apa yang terjadi? Ya, tepat saat Echelon sudah diperbaharui, virus yang sebelumnya Arthur tanam berhasil masuk dan menguasai sistem Echelon sepenuhnya. Sehingga kini semua data penting milik setiap negara seperti senjata, ekonomi, penduduk, kerjasama, kampanye kejahatan nuklir dan lain sebagainya yang dianggap rahasia atau top secret bisa kapan saja bocor ke publik tergantung perintah dari si Victor. Tanpa awak media dan semua orang sadari, Will dan Sam sebenarnya masih hidup dengan Will yang nyangkut di atas pohon besar. Sempat akan menelepon Gedung Putih dan memberitahu jika mereka baik-baik saja. Hal itu tampaknya percuma karena dengan fakta bahwa ada orang dalam yang bisa melacaknya, Sam pun langsung mencegah dan melempar ponselnya jatuh ke dalam air. Sesuai arahan dari sang ajudan, Sam dan Will langsung pergi menuju sebuah rumah aman di perbatasan Polandia. Namun setelah menempuh 24 km perjalanan tanpa minum cai-cai acan, rumah aman yang dimaksud sudah rata dengan tanah akibat tertimpa puing-puing pesawat. Sehingga mereka harus pergi ke rumah aman kedua untuk meminta pertolongan. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah daerah perkampungan sepi perumahan melihat mobil tua ngajugruk terparkir di dekat kandang ayam. Saya menjadi punya ide untuk meminjamnya dulu tanpa izin dan akan mengembalikannya nanti. Namun karena di sana ada beberapa pemuda mabuk yang memergokinya, mereka pun harus terlibat perkelahian ringan dengan para pemuda tersebut. Kelas nekat. Jengkel karena Sam dan Will yang sulit dijatuhkan. Para pemuda ini pun mulai bertindak nekat dengan mengeluarkan senjata tajam seperti parang, palu, botol amar pecah, antena mobil, dan lencong tanah yang ujungnya sudah patah satu.
Tapi tiba-tiba beruntung sang pemilik lahan berhasil mengusir para remaja Badung itu dari sana. Sadar jika orang yang ada di hadapannya adalah orang nomor 1 di Amerika. Seibu dengan baik hati mau mengantar Bapak Presiden ke tempat yang dimaksud. Namun setibanya mereka di perbatasan, hal tak terduga terjadi saat petugas tidak biasanya naik dan memeriksa isi muatan yang dibawa sehingga si ibu langsung menyogok si petugas dengan satu anak kambing yang dibawanya. Inilah rumah aman kedua yang si Ajuan maksud. Di sana mereka disambut oleh Marty yang merupakan peretas sekaligus mata-mata terbaik di Cie. Sam dan Will cukup dibuat terkejut saat melihat berita tentang mereka berdua yang dinyatakan sudah meninggal. Apalagi setelah Martin memberitahu jika ini kini Echelon sudah dikuasai oleh Victor sepenuhnya. Faktanya, selain merupakan sistem keamanan tertinggi negara, Echelon juga memiliki akses penuh untuk memata-matai data seluruh warga atau fasilitas umum di dunia. Hal itu terbukti saat Arthur berhasil melacak keberadaan Sam dan Will dari CCTV yang terpasang di sekitar sana. Sehingga ketika Marty akan menelepon kedutaan untuk meminta bantuan, Victor langsung mengirim anak buah untuk menghabisi mereka semua. Dengan cepat Mart membawa mereka ke ruang senjata untuk melakukan persiapan. Sementara ia akan mencoba menahan para penjahat. Sam dan Will diminta menunggu di ruang rahasia ini sambil memutar lagu adrenalin kesukaannya. Marty memiliki cara unik untuk mengetahui setiap titik di mana saja musuhnya berada, yaitu dengan menenteng langsung monitor CCTV-nya. Naas. Satu penjahat berhasil menghancurkan kamera CCTV yang membuat Marty kesulitan untuk melihat keadaan di luar. Sempat tertembak di bagian pinggang. Marty dengan cepat menyuruh Sam dan Will kabur ke pintu rahasia di belakang gedung ini yang ketika akan melakukan bundir dengan sebuah granat, tiba-tiba entah bagaimana nasib Marty selanjutnya, Sam dan Will berhasil lolos dengan kabur melalui sebuah lift kecil yang hanya muat untuk 2 orang saja. Namun saat akan keluar, sudah ada penjahat lain yang ditugaskan untuk mencegat kedatangan mereka di lantai bawah. Tetapi sayangnya, si pemuda mobil ini tidak lain dan tidak bukan adalah Null. Satu-satunya agen Mi-6 yang selamat dalam tragedi misi rahasia di awal film tadi. Null sebenarnya hanya pingsan karena baju anti peluru yang dipakainya berhasil menahan tembakan si penjahat dan alasan ia bisa menemukan Sam dan Will adalah berkat 2 anak buah Victor yang dipaksa untuk buka mulut. There is no backup. Bingung dengan Will dan Sam yang sudah saling kenal, Sam memberitahu jika dulu mereka pernah satu angkatan selama di kemiliteran. Bahkan terkait alasan Victor mengambil alih Echelon, Nulika jauh sebelum Victor menjadi gembong senjata api. Putranya adalah seorang ilmuwan NATO yang berhasil mengembangkan sebuah nuklir. Namun, ahli-ahli menghargai kerja kerasnya pihak NATO. Justru menghancurkan tempat penelitiannya dengan alasan keamanan negara. Sehingga sudah jelas jika tujuan Victory yang sebenarnya adalah misi balas dendam dengan akan menghancurkan NATO sampai ke akar-akarnya. Pertanyaannya sekarang adalah siapa orang dalam yang membantu Victor selama misi pembunuhan Sam dan Will? Ya, Sam seketika ingat dengan ajudan pribadinya yang menyarankan mereka naik pesawat untuk pergi ke pertemuan NATO, yaitu Quinn satu-satunya orang kepercayaan Sam di pemerintahan. Tapi meski begitu mereka tidak punya bukti kuat untuk melakukan penangkapan. Bang Ersion. Masih di waktu yang sama di Gedung Putih,
Elizabeth semakin dibuat panik saat Victor mulai mempublik data-data penting pemerintahan seperti Prancis yang ketahuan menyabotase hasil suara pemilu Presiden Jerman Republik Ceko yang diam-diam melakukan koalisi untuk menyingkirkan Italia dari kesatuan NATO, di mana itu semua membuat kepercayaan antar negara menjadi hilang. Tak lama mereka kembali dikejutkan dengan berita tentang 2 rumah aman CIA yang baru mendapat serangan. Si asisten yang bernama Simon pun jadi curiga jika Sam dan Will mungkin masih hidup dan saat ini sedang dalam buruan Victor. Sehingga untuk memastikan hal tersebut, Elizabeth akan mengirim beberapa agen CIA ke lokasi. Sedangkan tugas mereka sekarang adalah fokus meredam konflik antar NATO yang semakin memanas. Bersamaan dengan itu, Sam CS juga akan pergi ke pertemuan NATO untuk memberitahu tentang adanya pengkhianat yang mendukung rencana Victor. Namun dengan fakta bahwa WHL juga sedang dalam posisi tidak aman, mereka akan menyalip naik salah satu kereta yang baru saja berangkat tepat saat sistem Echelon kembali mendeteksi kemunculan mereka bertiga. Tepat saat kereta sudah melewati perbatasan Australia, Null izin pergi ke depan sebentar untuk mencari makan. Beberapa saat menunggu mereka tiba-tiba digejutkan oleh kemunculan Arthur dan satu ajudannya yang sudah Victor kirim untuk menghabisinya. Tetapi ya rupanya selama ini Arthur berada di pihak Victor karena keluarganya terancam dalam bahaya. Ia sebenarnya sudah muak dengan Victor yang selalu bertindak sewenang-wenang seenak jidat atuh. Sehingga atas dasar itulah Arthur mulai belak-belakan tentang Victor yang selama ini dibantu oleh orang dalam untuk masuk ke Echelon menyerang pesawat Air Force One melalui jalur komunikasi aman yang programnya Arthur buat sendiri. Meski Arthur juga tidak tahu siapa orangnya, mereka masih bisa melacak data si pengkhianat dari komputer pribadi miliknya yang disimpan di daerah Kroasia. Dan untuk bisa melakukan pemindaian, Arthur mencoretkan sebuah kode pada lengan agar nanti programnya bisa berjalan otomatis. Arthur juga menambahkan jika saat ini Victor sudah mengirim pasukan lain yang akan menyambut Sam's pemberhentian berikutnya sehingga mereka harus turun sebelum keretanya tiba di sana. Singkat cerita, tibalah Sams di lokasi yang dimaksud. Sesuai petunjuk sebelumnya, mereka berhasil menemukan ruang kaca rahasia yang di dalamnya terdapat beberapa senjata dan komputer pribadi milik Arthur. Namun, hal tak diduga terjadi saat anak buah Victor berhasil menemukan keberadaan mereka semua. Sementara Sam akan berusaha mengulur waktu, Null dan Will akan mengunci diri sambil memasukkan kode verifikasinya. Dan ya, Sam berhasil memukul mundur satu persatu penjahat yang berusaha naik. Namun hal konyol terjadi saat Sam yang sudah lama pensiun dari militer dengan cerobohnya menarik trigger bom asap yang masih menghadap ke wajahnya sehingga bersamaan dengan satu kantong senjata yang ludes meledak. Null dan Will akhirnya berhasil menemukan orang dalam yang tidak diduga-duga akan menjadi pelakunya yang ternyata itu adalah Simon alias asisten pribadi Will sendiri. Dan tiba-tiba yaitu adalah Victor yang langsung turun tangan untuk menghabisi mereka bertiga. Tepat saat kotak kacanya berhasil ditarik keluar gedung dengan Null dan Will masih terjebak di dalam. Muncullah Sam yang datang terlambat sehingga entah bagaimana nasib Samuel Victor meledakkan gedungnya. Tapi mereka segera lompat dari helikopter saat ada kesempatan. Setelah menjatuhkan kotak kaca dan mengira bahwa Will sudah tewas, Victor langsung mengabari si orang dalam tentang keberhasilan ini. Tak lama, salah satu pengawal Victor tiba-tiba mendapat pesan di ponselnya yang ternyata. Pesan barusan berasal dari seorang dalam yang cukup serakah dengan ingin menyingkirkan NATO. Karena dianggap sudah tidak berguna.
Dengan fakta bahwa Semta mungkin selamat dari ledakan ini, Null dan Will pergi ke pelabuhan terdekat dan mencuri salah satu kapal untuk pergi ke pertemuan NATO. Keesokan paginya di Gedung Putih, Elizabeth mengundang 4 negara yang terlibat konflik, yaitu Jerman, Prancis, Ceko, dan Italia untuk saling melakukan klarifikasi terkait dengan ecelon yang bocor ke publik. Tapi hal itu tampaknya terlambat karena mereka sudah bulat untuk mundur dari aliansi. Tak ingin terjadi konflik berkepanjangan, ia pun mempercepat jadwal pertemuan NATO untuk melakukan voting apakah NATO akan lanjut atau dibubarkan. Madamit. Siangnya gedung pertemuan langsung dipenuhi oleh awak media yang sudah siap untuk meliput berita ini. Saat 30 menit lagi menjelang voting, Elizabeth tiba-tiba menerima panggilan dari Willy yang ternyata masih hidup. Bukannya senang mendengar kabar ini, ia malah menunjukkan ekspresi kaget. Dan entah apa maksudnya, Will memberitahu bahwa pengkhianat yang mereka cari tidak lain dan tidak bukan adalah Simon. Sehingga ia menyuruh Elizabeth untuk segera mengirimkan jemputan dan jangan beritahu siapapun jika dirinya masih hidup. Baru saja Will masuk ke dalam mobil, ia tiba-tiba dikejutkan oleh orang asing yang sudah mendodongkan pistol ke depan bebangusnya. Disusul dengan si penjahat yang memberitahu Elizabeth jika ia akan membawa Will ke tempat eksekusi. Karena ternyata orang dalam yang selama ini menjadi benalu tidak lain adalah si Elizabeth itu sendiri. Sedangkan Simon dan Quincy hanya pengalihan yang sengaja dibuat untuk mengelabui orang-orang dalam pemerintahan. Terjadilah perkelahian di dalam mobil antara si penjahat dengan mereka berdua. Tak lama muncullah mobil lain melakukan pengejaran. Siapa lagi jika bukan anak buahnya si Victor yang akan membuat perhitungan dengan Elizabeth. Dan tepat saat Pak Supir tak sengaja tertembak, tiba-tiba ya. Itu adalah Sam yang ternyata masih hidup setelah berhasil lompat dari gedungnya dirudal oleh si Victor beres membuat jatuh si penjaga. Kini mereka tinggal fokus menyingkirkan anak-anak buah Victory yang masih terus mengejar. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Bersamaan dengan mereka yang sudah tiba di depan Gedung Putih, satu persatu negara mulai mengundurkan diri dari aliansi NATO. Beruntung Will keburu datang memberitahu mereka tentang Elizabeth telah dalang di balik ini semua. Faktanya Elizabeth sebenarnya sudah muak dengan NATO yang hanya menguras sumber daya alam Amerika demi membantu negara-negara lain mengalami krisis. Dan tiba-tiba yaitu adalah Victor dengan sabre pasukannya langsung menghabisi para tamu yang ada di sana. Sementara Null akan mengejar Victor ke lantai atas, Sam dan Will mulai membagi tugas untuk melakukan evakuasi sebisa mereka yang ketika Victor akan kabur dengan helikopter. Muncullah Nully yang berhasil mencegahnya naik dan untuk Null terjebak di lantai bawah dengan si Ajoden yang cukup sulit dikalahkan. Sempat menghentikan pertarungan karena keduanya sama-sama kelelahan. Mereka kembali melanjutkan adu mekanik setelah keduanya menemukan benda tajam dan kembali ke atas saat Sim dan Will dikejutkan oleh Victor yang membabi buta menyerang mereka berdua. Namun saat pelurunya sudah habis dan Victor bersembunyi di balik meja, kini keadaan berbalik dengan mereka yang muncul sambil terus menembakkan senjatanya tepat saat sebuah spear gun jatuh ke samping meja si Victor. Drop it back up. Mereka pun diseret ke depan balkon dengan Victory yang sudah berhasil naik ke helikopter melihat patung Cupid ngajentul tepat di hadapan mereka.
Sam jadi punya ide untuk menggunakannya sebagai senjata yang ketika helikopter mulai menjauh, Sam pun dengan cepat melakukan panggilan dan bulan dan setelah NATO hampir bubar. Kini mereka membangun kembali kepercayaan masing-masing dan sudah memperkuat keamanan Echelon. Di mana semua itu tentunya tak lepas dari peran penting sosok Presiden Will dan dua rekan terbaiknya Sam dan Will. Setelah semuanya kembali normal, Sam dan Will memutuskan untuk ngopi espresso bareng di Cafe Teh Yuli dengan keamanan super ketat dan media yang mengabdikan momen ini. Untuk Marty, ia rupanya berhasil selamat saat kejadian di rumah aman waktu itu. Memang benar si penjahat sudah menembak bebatoknya. Tetapi karena Marty memasang alat pelat baja di kepala pasca kecelakaan waktu kecil, nyawanya keburu tertolong dan tim Benisiang datang. Bahkan saat ini ia akan direkrut menjadi anggota MI6 bersama Null. Nice to meet you, Agent. Film pun berakhir. Tamat. Terima kasih sudah menonton.